Kemudian berkata, "Tsumma dzikru yaqa'u taratan bil lisan." Dan zikir terkadang dengan lisan. Wa yujaru alaihi natiq. Orang yang berzikir terkadang hatinya lalai tapi dia zikir dengan lisan, dia juga dapat pahala. Wala yushtaratu istihdharuhu lima'nahu, walakin yushtaratu an la yaqsida bihi atau yuqsada bihi ghairu ma'nahu. Ibnu Hajar saking motivasi zikir, dia mengatakan zikir sudah dapat pahala meskipun tidak dihadirkan maknanya dalam hati. Meskipun tidak orang berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, mungkin dia lagi lalai, tidak sedang merenungkan tentang makna tasbih, tetap dapat pahala. Tapi syaratnya, ya, kata dia, jangan dia memikirkan yang lain, ya. Boleh dia tidak merenungkan makna, tapi dia sedang bermaksud zikir. Dia bukan ngomong zikir tapi maksudnya pikiran lain-lain, enggak. Kalau seperti itu sudah tidak memenuhi persyaratan. Jadi kata beliau, zikir dengan lisan saja tanpa hati pun dapat pahala, dengan syarat memang dia bermaksud untuk berzikir. Meskipun dia sedang lalai dari memikirkan makna zikir tersebut, itu tetap dapat pahala. Wa in indhafa ila nutqi adzikru bil qalbi fa huwa akmal. Dan kalau ternyata dia gabungkan lisan dengan sinkron dengan hatinya, dia pahami maknanya, itu tentu lebih sempurna. Ini namanya zikir dengan lisan dan hati. Wa in indhafa ila dzalika istihdharu ma'na dzikr. Dan ditambah lagi, dia subhanallah, hatinya juga subhanallah. Kemudian ditambah lagi dengan memahami makna zikir tersebut, wa mastamala alaihi min ta'zimillahi ta'ala wa nafyin naqais anhu izdada kamalan. Kalau dia pahami lagi maknanya, maka semakin sempurna zikirnya. Ini tingkatan ketiga. Fa in waqa'a dzalika fi amalin shalih mahma furida min salatin aw jihadin aw ghairihima izdada kamalan. Jika ternyata zikir tersebut dia kerjakan dalam ibadah yang lain, sedang puasa dia berzikir, sedang jihad dia berzikir, sedang salat dia berzikir, maka lebih tinggi lagi derajat, ini derajat yang keempat. Ya. Fa in sahha tawajjuh wa akhlasa lillahi ta'ala fa huwa dzalika fi dzalika fa ablagil kamal. Kalau ternyata dia lebih fokus lagi dan lebih ikhlas lagi, lebih tinggi, 5 derajat. 5 derajat zikir. Kita ulangi. Semuanya dapat pahala. Derajat pertama, cuma ngomong astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak lupa ingat astagfirullah artinya apa. Dia lupa ngomongnya. Nah, orang kadang ngantuk, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia lupa makna astagfirullah. Apakah dapat pahala? Dapat. Yang penting dia tidak punya maksud lain ngomong istighfar. Tapi dia memang tujuannya ngomong istighfar, terkadang maknanya dia sedang lalai. Atau subhanallah, subhanallah, tapi dia lupa makna subhanallah. Ini pertama, tingkat pertama. Dengan sekedar lisan dapat pahala. Karena asal lafal zikir adalah dengan lisan. Kemudian yang kedua dia sertai dengan hati. Dia astagfirullah dalam hati, astagfirullah. Jadi dia benar hadir, astagfirullah, hatinya juga astagfirullah, astagfirullah. Ini tingkatan kedua, pahala lebih banyak. Yang ketiga, dia gabungkan maknanya. Subhanallah, lisannya mengucapkan, hatinya subhanallah, dan dia merenungkan makna subhanallah. Subhanallah itu ternyata kandungannya begini. Ini lebih afdal lagi. Subhanallah maksudnya Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah tidak boleh disekutukan, dia pahami maknanya. Astagfirullah maksudnya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah tutuplah aib-aibku, istighfar dari mikfar. Ya Allah tutup aib-aibku. Ya Allah jangan kau berikan aku dampak dari maksiat yang aku lakukan. Dia ngerti maknanya. Ini pahala zikir lisan, pahala zikir hati, pahala memahami maknanya. Yang keempat, dia ucapkan ketika sedang beribadah. Makanya dikatakan, ibadah apa yang paling agung? Bagaimana kondisi ibadah yang teragung? Jawabannya, kondisi seorang ketika beribadah paling banyak zikir kepada Allah. Siapa mujahid terbaik? Mujahid yang paling banyak ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, tegarlah dan berzikirlah banyak kepada Allah Subhanahu. Orang yang paling salat paling afdal, yang paling banyak zikir kepada Allah, yang paling fokus, paling khusyuk. Orang yang puasa paling afdal, yang puasanya diisi dengan paling banyak zikir kepada Allah. Maka ketika zikir tersebut dilakukan oleh ibadah, ini lagi level keempat lebih tinggi. Yang terakhir kata beliau, yang paling tinggi zikirnya yang dia benar-benar fokus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampai mencapai level yang kelima, itulah zikir yang terbaik.